Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Ilham Alfirdaus, NIM 240601036, Teknik Industri kelas A Suri. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proyek usaha penyedia limbah. Dan kebetulan saya mendapatkan tugas individu book 1, 2, 3. Oke, lanjut penjelasan book 1 Engineering Management. A. Sejarah pendirian usaha. Sejarah pendirian UMKM penyedia limbah di Gresik berawal dari tahun 2000-an. Dan juga berawal dari ajakan saudara Pak Samsul yang melihat adanya potensi dan peluang dalam pengelolaan limbah di sekitar Jalan Ibrahim Zahir. Akhirnya Pak Samsul memutuskan untuk kontrak di daerah tersebut untuk mendirikan usaha ini hingga sampai sekarang. Pak Samsul yang awalnya jenuh dengan pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Gresik dan melihat peluang di bidang usaha penyedia limbah dan tertarik dengan ajakan saudaranya membuka usaha tersebut. Ia berpikir dengan memulai berbisnis dengan saudaranya akan menjadikan dirinya lebih mandiri dan tidak perlu bekerja lagi. Terlebih, Gresik adalah kota yang terus berkembang dan membuat banyak industri, rumah tangga, dan usaha kecil yang memerlukan untuk membuang barang bekas mereka. Selain itu, minimnya penyerapan tenaga kerja dikarenakan pesaing yang sangat ketat akibat penambahan lulusan setiap tahunnya. Dan masuknya orang rantauan yang masuk ke kota Gresik membuat tekad beliau kuat mendirikan bisnis ini. Oke, lanjut ke book 2 Work Design and Measurement. 1. Breakdown Proses Industri. Supplier mengirim limbah seperti botol plastik, besi, kardus, kaleng ke tempat Pak Samsul. Setelah sampai, supplier menurunkan limbah tersebut dan Pak Samsul melakukan pengecekan kualitas limbah. Sehabis pengecekan, Pak Samsul dan rekan-rekannya menimbang berat limbah. Setelah penimbangan, limbah yang kualitasnya bagus dan buruk akan dipilah dan dibedakan penempatannya. Selama 2 minggu sekali, pihak perusahaan akan mengambil limbah ke tempat Pak Samsul dan diangkut memakai truk perusahaan untuk diolah lagi menjadi barang baru. Oke, lanjut ke book 3 Engineering Economy. 1. Klasifikasi biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski volume produksi dan penjualan produk berubah seperti naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Dalam penentukan biaya tetap, Pak Samsul sangat memperhatikan aspek-aspek yang harus disiapkan karena menentukan biaya tetap dalam akuntansi manajemen bisnis yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana dan apa saja yang berubah dalam biaya yang ada dalam usaha yang dapat dilihat aktivitas perusahaan. 2. Klasifikasi biaya variabel. Suatu biaya tetap yang dapat disesuaikan atau dihentikan tanpa langsung mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan seperti yang dilakukan oleh Bapak Samsul selaku owner. Pak Samsul melakukan penelitian untuk mengembangkan produk limbah yang lebih baik agar dapat menarik perhatian customer.
agar customer lebih tertarik dan berkeinginan membeli limbah kepada Pak Samsul. Karena meningkatkan kualitas limbah dapat meningkatkan nilai limbah di mata customer itu sendiri. Kebanyakan customer menyukai hal-hal yang terlihat bagus dan memiliki perbedaan sendiri dengan limbah-limbah yang ada di luaran. Dan Pak Samsul juga yang selaku owner melakukan cara dengan menawarkan limbah kepada perusahaan dan pengusaha pengolah limbah secara online agar lebih mudah menjangkau customer, juga dapat mempromosikan sendiri hasil limbah yang dijual oleh Pak Samsul selaku owner. Melakukan promosi secara online sangat menguntungkan bagi Pak Samsul karena dapat menjangkau orang-orang dari luar kota untuk melihat limbah yang sedang dipromosikan oleh perusahaan penyedia limbah milik Pak Samsul. Kesimpulan mengenai penyedia limbah bahwa mereka berperan penting dalam pengelolaan dan daur ulang limbah yang dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan industri, baik itu industri rumah tangga atau instansi lainnya. Harus mengikuti regulasi yang berlaku terkait pengelolaan limbah agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata kurang berkenan atau pembacaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.